Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad imamil awwalin wal akhirin qaidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman As-Sekaf, dzurriyyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kiai Haji Ibnul Arabi Ibnu Syekh Kiai Humaydi Abdul Majid, yang saya hormati Ustaz Muiz dan semua para asatidz, para sepuh, bini sepuh, para jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah majelis ini akan kita butuhkan saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti inilah yang satu ketika saat kita ini sudah di atas keranda itu akan membahagiakan kita. Sebab satu orang waktu diangkat di keranda itu karena kebaikannya banyak, maka mereka mengatakan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Karena kebaikannya, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Percepat saya karena sudah ditunggu oleh majelis ilmu, karena sudah ditunggu oleh majelis maulid, karena sudah ditunggu oleh pembacaan Al-Quran, puasa Ramadan, sholat berjamaah. Tapi satu orang berbeda saat diangkat di keranda oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh handetolannya. Mereka menjerit-jerit, kemana saya mau dibawa, kemana mau saya dibawa. Bahkan di antara mereka menjerit, Rabbirji'uni la'alli an a'mala shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku, beri kesempatan aku untuk hadir di majelis-majelis baik. Itu suasana yang pasti akan kita alami. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadikan kebahagiaan kita. Apalagi majelis ini bersandar, bernisbat kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang bernisbat kepada Rasulullah, pasti di situ ada ridha Allah dan ada kemuliaan. Satu ketika saat Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin dan hari Khamis, itu menjadi pertanyaan besar bagi para sahabat. Kenapa? Karena hari Senin dan hari Khamis adalah hari yang tidak diperhitungkan dan tidak dimuliakan oleh masyarakat zaman itu. Hari yang dimuliakan adalah hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Jumat. Hari Sabtu dan Ahad karena orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakan hari-hari itu. Hari Jumat, bangsa Quraisy waktu itu memang sudah memuliakan hari Jumat. Tetapi saat Rasulullah SAW itu menjalankan puasa di hari Senin, menjadi pertanyaan besar dan wajar bertanya itu. Kenapa harus puasa hari Senin? Maka Rasulullah memberitahu bahwa di hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka hari Senin menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga Rabiul Awal. Rabiul Awal ini menjadi mulia karena bulan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimuliakan oleh masyarakat itu adalah 4 bulan. Mereka berkomitmen kalau mau tukaran jangan sampai di 4 bulan ini. Kalaupun ada sengketa masuk di salah satu 4 bulan ini harus dihentikan sengketanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. 4 bulan yang dimuliakan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini sudah mulai zaman dulu memang dimuliakan. Nah, di saat Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kota yang dulu disebut Yasrib, ya, yang disebut kota sial karena di situ itu orang-orang Aus dan Khazraj selalu bertengkar karena dikileni sama orang Yahudi yang baru datang. Jadi 2 suku ini yang dulu berdamai itu ratusan tahun akhirnya menjadi suka bertengkar. Kait damai disulut lagi sama orang Yahudi, tengkar terus sampai akhirnya mereka bosan. Anak-anak muda mereka itu bosan dengan pertengkaran. Akhirnya begitu mendengarkan ada seorang Rasul yang mengajarkan kedamaian, kemuliaan, saling memuliakan, saling menjaga hak dan lain sebagainya. Anak-anak muda ini datang ke waktu haji, datang untuk pada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah, ke Yasrib, yang akhirnya Yasrib itu menjadi tanah haram karena bernisbat kepada Rasulullah SAW. Mekah itu menjadi mulia akhir-akhirnya karena bernisbat kepada Rasulullah SAW. Para ulama dimuliakan itu karena bernisbat kepada Rasulullah SAW. Al ulama warasatul anbiya. Pahala ahlu baiti Rasulullah, mereka dimuliakan karena di dalam diri mereka ada tetesan darah Rasulullah SAW. Kemuliaan mereka bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, bukan, tapi karena apa? Bernisbat kepada Rasulullah. Apalagi ditambah ilmu, ditambah akhlak dan lain sebagainya. Kita semuanya menjadi umat yang pernah dikhitabi sama Allah, diajak bicara sama Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, karena kita bernisbat kepada Rasulullah SAW. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diizinkan untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itu menjadi umat yang pertama masuk surga karena di depan kita ada Rasulullah SAW. Bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa kita, bukan karena akhlak kita, bukan karena kelomanan kita, bukan, karena bernisbat kepada Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW? Yang waktu kelahirannya dunia dan isinya ini menjadi bergembira. Maka Habib Ali Sahibul Maulid meriwayatkan dalam kitab Simtud Durornya bagaimana para malaikat saling bertemu, mereka mengucapkan tasbih karena memberitakan akan datang yang nur dulu diciptakan ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Gunung-gunung semuanya itu berhias diri untuk apa? Karena kemanten yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah akan lahir. Ikan-ikan di laut semuanya bergembira. Kenapa? Akan lahirnya seorang yang pernah dijanjikan. Seseorang yang makhluk waktu itu sangat ingin tahu siapa sebetulnya cahaya ini, siapa. Mereka sampai bertanya, qila wa Nuh, qila wa Adam, qila wa Ibrahim, qila wa Musa, qila wa Isa. Apakah itu milik Nabi Ibrahim? Apakah milik Nabi Allah Nuh? Apakah milik Nabi Ibrahim? Tidak, ini adalah nur yang nantinya di akhir zaman akan dikeluarkan
Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifatkan oleh Allah sendiri, zat yang menciptakan alam semesta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalian semuanya. Dari manusia. Dari jenis manusia. Sehingga kalau kita ini dituntut untuk ittiba kepada Rasulullah, tidak ada kata alasan karena kita nggak kuat, tidak ada alasan. Karena sama-sama manusianya. Ada sebagian para ulama menyebutkan, membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari sebaik-baik kalian semuanya. Azizun alaihi ma anittum. Asyaqqa alaikum. Rasulullah ini sangat berat kepada kalian semuanya, sesuatu yang menjadikan kalian susah. Ini Rasulullah sangat susah. Satu ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan keluar berjamaah dengan para sahabat untuk menjalankan sholat tarawih. Di hari kedua, para sahabat yang hari pertama tidak ikut hadir karena ingin berjamaah dengan Rasulullah SAW. Tambah banyak. Hari ketiga semakin banyak karena beritanya sudah tersebar di Madinah kalau Rasulullah itu sholat tarawih dengan para sahabat. Pada hari ketiga suasananya lebih ramai dan lebih banyak. Tapi Rasulullah tidak keluar. Dinanti sama sahabat sampai menjelang subuh. Akhirnya Rasulullah keluar. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita menunggu sudah mulai setelah Isya kita menunggu. Tapi Rasulullah tidak keluar, kita akhirnya sholat sendiri-sendiri. Apa kata Rasulullah? Saya tahu. Tetapi seandainya saya keluar, saya khawatir itu nanti diwajibkan kepada kalian semuanya dan kalian tidak kuat untuk menjalankannya. Kenapa? Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat. Sesuatu yang memberatkan kepada kita, Rasulullah itu menghindari. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyampaikan, tidak ada dua hal yang diajukan kepada aku untuk saya pilih, maka pasti aku milih yang lebih gampang. Untuk siapa? Untuk umatnya. Tidak hanya urusan akhirat, urusan dunia juga begitu. Satu ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar ini naik anaknya unta. Anaknya unta ini sulit untuk dikendalikan. Sulit dikendalikan. Akhirnya susah. Sahabat Abdullah bin Umar ini susah. Dipanggil Sayyidina Umar. Bi'ni ya Umar, ilayya. Kamu jual ini anak unta kepada saya, wahai Umar. Karena Sayyidina Umar pemilik unta itu. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya jual kepada panjenengan. Dibeli sama Rasulullah. Setelah dibeli sama Rasulullah, anak unta yang larat ini menjadi nurut. Kontan Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, hadiah lak. Itu hadiah untuk kamu. Bagaimana Rasulullah itu tidak ingin sahabatnya, umatnya itu susah. Urusan dunia seperti itu. Urusan akhirat apalagi. Satu ketika Rasulullah SAW melihat bagaimana fadilahnya orang bersiwakan. Tentu kalau sudah urusan ini adalah urusan keutamaan rahmat Allah, Rasulullah sangat menginginkan. Harisun alaikum. Sangat ingin kebaikan kepada kalian semuanya. Tetapi begitu Rasulullah melihat ini nanti memberatkan kepada umatku, akhirnya tidak diwajibkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Satu ketika ada sahabat perempuan lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sering kena penyakit ayan, tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, saya ini kejang-kejang.
kalau sudah kejang-kejang, saya ini buka aurat, namanya perempuan. Doakan ya Rasulullah, saya ini supaya sembuh. Tentu Rasulullah akan mendoakan. Tetapi ada berita dari Allah, dengan penyakitnya itu, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kasih sayang sama sahabat. Wahai perempuan, kamu pilih satu di antara dua. Saya doakan sembuh, atau kamu tetap sakit, cuman kamu masuk surga. Kata perempuan, ya Rasulullah, aku tetap ingin masuk surga walaupun saya sakit. Tetapi doakan ya Rasulullah, saya waktu tidak sadar tidak membuka aurat saya. Maka didoakan sama Rasulullah SAW. Jadi semua kebaikan yang bisa dipegang oleh umatnya, itu Rasulullah sangat mendorong untuk supaya menjadi kebaikan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bil mu'minina raufun. Raufun ini sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan sangat senang sekali Rasulullah ini berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang menjadikan kita berat. Rahimun, sangat senang sekali kalau kebaikan-kebaikan itu kita miliki. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah semuanya, di saat kita ini sudah dimuliakan oleh Allah karena bernisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langkah berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini yang paling penting. Kita menguswahkan, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Kita menjaga apa yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa warisan Rasulullah? Ya agama ini. Menjalankan agama tidak mungkin tanpa ilmu. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah tadi sudah menyampaikan, kalau kita ingin membahagiakan Rasulullah, maka caranya adalah dengan ilmu. Kita sholat tidak mungkin lepas dari ilmu. Coba kita wudu, kita harus tahu mubtilatul wudu. Kita harus tahu syurutul wudu. Kita harus tahu arkanul wudu. Kita harus tahu apa yang disunnahkan untuk wudu. Kita harus tahu apa yang dimakruhkan untuk wudu. Betapa banyaknya itu. Itu kalau kita lewatkan begitu saja, maka setiap amal yang tidak didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau sudah a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka itu menjadikan susahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, yang terpenting di antara sekian apa yang kita lakukan, kita ikhtiarkan dari satu majelis ke majelis yang lain di bulan Maulid ini dua hal. Yang pertama, yaitu menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah dengan cara kita isi semua langkah-langkah kita ini berdasarkan ilmu. Bagaimana kemuliaan ilmu? Sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, kita muliakan setelah ini, waktu-waktu kita ini adalah dengan banyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Saya kira dua hal inilah yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Hiasi langkah-langkah kita. Kalau kita mau meninggalkan sesuatu, ada dasar ilmu. Kalau kita akan menjalankan sesuatu, ada dasar ilmu. Sehingga semuanya itu, kita itu mengikuti guidance-nya Rasulullah. Mengikuti perintahnya Rasulullah. Mengikuti ajakannya Rasulullah. Karena dengan ilmu. Nomor dua, kita hiasi lesan kita dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.